Selamat siang, perkenalkan nama saya Jemirul Mesak, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi semester 3 kelas C. Saya akan membahas ujian tengah semester perubahan sosial budaya. Determinisme teknologi adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Dalam sejarahnya, determinisme teknologi ini adalah istilah yang pertama kali diciptakan oleh tokoh yang bernama Thorstein Veblen pada tahun 1920 yang menganggap bahwa teknologi adalah suatu kesatuan yang independen yang bersifat otonom. Dengan bersifat independen, teknologi berkembang sendiri, namun pada akhirnya akan memberikan pengaruh kepada masyarakat, sehingga adanya rekan baru teknologi yang berkembang akhirnya menghasilkan suatu tipe masyarakat yang baru, yaitu masyarakat yang sudah beradaptasi mengikuti perkembangan yang dibawa oleh rekan baru teknologi tersebut. Berdasarkan sejarah muncul determinisme teknologi. Maksud dari determinisme teknologi memiliki pengertian, yaitu setiap generasi manusia akan memilih penemu-penemunya sendiri yang kemudian membuat sebuah hasil karya teknologi yang menjadi landasan perkembangan manusia. Hal ini semakin memperjelas pemikiran bahwa adanya hubungan erat antara perkembangan teknologi dan masyarakat sudah terjadi sejak lama, sampai akhirnya dinamakan determinisme teknologi. Hasil-hasil karya yang ditemukan oleh para penemu itulah yang kemudian menjadi rekan baru yang diterapkan di masyarakat, yang dapat disimpulkan bahwa ide-ide hasil karya itu muncul dari dalam masyarakat itu sendiri, yang kemudian diterapkan kembali ke dalam masyarakat pula, sehingga inovasi-inovasi ini semakin mudah diserapkan dan diterima oleh masyarakat. Perkembangan teknologi seperti reka baru atau bisa juga disebut inovasi, penemuan-penemuan baru dan hal-hal lain yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk mempermudah kegiatan-kegiatan manusia, memberikan pengaruh yang besar kepada perkembangan nilai-nilai sosial dan kehidupan dalam masyarakat. Determinisme teknologi juga diartikan sebagai suatu susunan otonom yang berbasis teknologi yang kemudian mengklaim bahwa teknologi sebagai suatu faktor yang dominan dari terjadinya perubahan-perubahan sosial yang pengaruh sendiri berangkat dari makna kebudayaan dan kegunaan yang bisa diberikan oleh teknologi tersebut. Sebab pada dasarnya dalam determinisme teknologi, inovasi yang ditemukan oleh para penemu di dalam masyarakat juga ditunjukkan untuk masyarakat. Maka itu determinisme teknologi menganggap pentingnya ide-ide manusia dalam menciptakan teknologi yang kemudian teknologi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sejarah jika suatu daerah memiliki angka indeks pembangunan manusia yang tinggi. Di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan 22 kabupaten yang berada pada gugus Sunda kecil di dalam Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini terdiri kurang lebih 550 pulau. 3 pulau utama adalah Pulau Flores, Sumba, dan Pulau Timur Barat.
Timur Barat, Nusa Tenggara Timur menempati bagian barat Pulau Timur. Provinsi ini juga terkenal dengan pariwisata yang memiliki panorama dan keindahan alamnya, seperti Pulau Komodo, Danau Kelibutu, wisata bahari di Pulau Alor. Keindahan alam tersebut berbanding terbalik dengan indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur. Memiliki nilai indeks pembangunan manusia terendah ketiga di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan di Nusa Tenggara Timur, di mana angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur hanya memiliki strata pendidikan sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kesenjangan sosial di provinsi ini juga tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan rasio provinsi Nusa NTT hanya 0,35 di bawah rasio Gini nasional yaitu 0,41. Kesenjangan sosial pada provinsi ini masih tergolong tinggi. Selama kurang lebih 7 tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya menempati peringkat 31 dan 32 untuk indeks pembangunan manusia tingkat nasional. Nusa Tenggara Timur selalu menjadi juru kunci dalam presentase indeks pembangunan manusia secara nasional. Di Nusa Tenggara Timur masih rendah. Ini terbukti dengan tingginya angka berhenti sekolah. Fasilitas dan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur juga masih rendah. Daerah yang masih terpelosok dan fasilitas belajar mengajar yang kurang memadai membuat mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur rendah. Pembangunan manusia memiliki cangkupan yang luas dan pelopor. Pendekatan pembangunan manusia di dalam ilmu ekonomi, konsep Human Capabilities Approach. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan kapabilitas manusia yang berperan sentral dalam pembangunan. Secara umum, menurut IPM adalah salah satu instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia di suatu negara dalam batas-batasan tertentu. Dan IPM juga mewakili tujuan pembangunan manusia. Hasil pembangunan ekonomi oleh pemerintah hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, di mana jika pertumbuhan ekonomi di negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bisa dikatakan pembangunan ekonomi negara tersebut telah mencapai kesuksesan pembangunan. Kenyataan, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, kesejahteraan masyarakat masih rendah, sehingga bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan kurang berkualitas. Pembangunan manusia memiliki cepat komponen utama, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Meningkatkan 4 komponen tersebut secara maksimal adalah hal yang harus dilakukan untuk mencapai pembangunan manusia yang efektif. Agar manusia dapat berperan penuh dalam pembangunan dan kesejahteraan manusia di suatu negara dapat membaik dan meningkatkan secara signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas fisik dan non-fisik atau intelektual. Melalui lamanya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan mempertimbangkan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai tujuan akhir dan dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, namun diharapkan dapat menjadi subjek pembangunan dan mampu berkontribusi dalam pembangunan yang bermanfaat dan memiliki dampak kemajuan bagi masyarakat dan negara dalam pembangunan atau suatu negara. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter. Yang saat ini banyak digunakan adalah indeks pembangunan manusia. Kota Kupang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2013. Indeks pembangunan manusia di Kota Kupang mencapai 77,24 hingga tahun 2017.
Indeks pembangunan manusia tersebut meningkat mencapai 78,25 di Kota Kupang. Hal ini menjadikan Kota Kupang sebagai kabupaten yang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi di antara kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana Kota Kupang ketersediaan fasilitas mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sangat cukup memadai dari kabupaten lainnya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, terima kasih.